Baru terungkap, lihat darah Brigadir J menggenang, Bribka RR tak menduga Ferdi Sambo menembak membabi buta. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda, untuk menekan tombol like dan subscribe, agar kami lebih bersemangat menyajikan berita terupdate setiap harinya. Suara Bandung IT, apa yang diungkap RR sungguh di luar dugaan. Awalnya Bribka RR mengaku bersembunyi di balik kulkas yang ada di TKP pembunuhan Brigadir J di Duren 3, Jakarta Selatan. Pengakuan pertama Bribka RR saat kejadian pada tanggal 8 Juli tahun 2022, dirinya bersembunyi di balik kulkas tak jauh dari tempat Brigadir J dieksekusi mati Baradae atas perintah Ferdi Sambo. Akan tetapi belakangan pengakuan tersebut berubah. Bribka RR mengaku menyaksikan Baradae menembak mati Brigadir J. Bribka RR akhirnya memilih jujur tentang apa yang dia rasakan dan dilihatnya saat peristiwa Jumat berdarah di Duren 3. Sama seperti Baradae, Bribka RR mengubah pernyataan awal soal dirinya bersembunyi di balik kulkas. Dalam pengakuan barunya, Bribka RR melihat dengan matanya jika Baradae mengeksekusi mati Brigadir J. Bukan itu saja, setelah Brigadir J dieksekusi, Bribka RR juga melihat Ferdi Sambo menembak secara membabi buta. Rupanya tindakan Ferdi Sambo ini dalam rangka membuat senario baru yang diduga tidak diketahui Bribka RR. Bribka RR menjelaskan, dirinya hanya tahu pada senario pembunuhan Brigadir J, tentang siapa yang akan menembak Brigadir J. Namun, setelah penembakan Brigadir J selesai, Ferdi Sambo melakukan senario baru dengan cara melakukan membabi buta ke arah tembok di jalur tangga. Pernyataan itu diungkap Bribka RR melalui pengacaranya, Erman Umar. Di sana juga Erman mengatakan jika Bribka RR melihat langsung saat Baradae menembak mati Brigadir J. Pernyataan Bribka RR ini berbeda dengan pengakuan awal, yang mengaku bersembunyi di balik kulkas. Saat itu, Bribka RR mengaku tidak melihat adanya penembakan yang dilakukan Baradae pada Brigadir J. Masalah penembakan Baradae tembak Brigadir J itu saudara RR memang melihat, kata Erman di kanal YouTube Berita pada Kamis tanggal 8 September tahun 2022. Akan tetapi, Bribka RR mengaku saat Baradae melepas tembakan, dirinya sempat keluar meninggalkan TKP. Saat itu Bribka RR keluar setelah mendengar panggilan Handi Talki miliknya. Saat itu dia keluar untuk melakukan pengecekan. Akan tetapi, dia tak lama keluar lantaran Brigadir Romer yang melakukan panggilan tersebut tidak kelihatan di sekitar lokasi. Erman mengatakan Bribka RR tidak tahu persis berapa kali Baradae menembak Brigadir J. Ada masa, ada jeda masuk ke HT-nya. Dia tidak tahu persis berapa kali Brigadir J ditembak, kata Erman menjelaskan. Erman mengatakan, Bribka RR berbalik arah keluar, ternyata teman ajudan yang memanggil melalui HT tidak ada. Ternyata Romer, yang memanggil Bribka RR enggak muncul mukanya. Mungkin masih agak di tikungan di tembok, akhirnya dia, Bribka, balik lagi ke TKP katanya. Saat tiba di TKP, Brigadir J sudah dalam terbunuh bersimbah darah. Bribka RR melihat semua sudah terjadi. Bribka RR melihat jasad Brigadir J tersungkur di lantai, darah pun terlihat menggenang. Setelah itu, Bribka RR melihat Ferdi Sambo menembak secara membabi buta ke arah tembok di jalur tangga. Ferdi Sambo terus menembaki dinding, yang ternyata adalah skenario tembak-menembak. Dia juga melihat Pak Sambo tembak-tembak dinding, kata Erman. Setidaknya Mabes Polri melalui pengadilan, telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka obstruction of justice atau perintangan dalam pengusutan pembunuhan berencana Brigadir J. Ada 7 tersangka, Irjen Ferdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cak Putranto, AKP Irfan Widianto. Dari deretan 7 orang tersebut, Hendra Kurniawan termasuk dalam daftar perwira tinggi yang jabatannya dicopot. Secara resmi, Hendra Kurniawan dicopot jabatannya oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit pada Rabu, tanggal 20 Juli tahun 2022. Meski tidak terlibat dalam pembunuhan Brigadir J, Hendra terlibat dalam peristiwa setelah terjadinya penembakan Brigadir J di rumah dinas mantan Kadif Propam Irjen Ferdi Sambo. Dari hasil sidang, Hendra Kurniawan mendapat sanksi pemberhentian dengan tidak hormat. Dengan kata lain, Hendra ditetapkan telah dipecat dalam sidang kode etik dan profesi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, karena kesalahan datang dari saya pribadi, yang tak luput dari salah dan dosa.